Speak up, talk everything. Hai teman-teman semua. Hai. Ya, kita kembali lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, itu Pak Hendro. Hai. Ya, ini sebetulnya ini part yang kedua, karena tadi kita sudah selesai ngobrol banyak hal ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di yang part pertama. Tapi setelah kita take part pertama tadi, ada beberapa obrolan yang menarik dan memang kita tahu Pak Hendro ini multi talent. Beliau bukan hanya sekedar komposer, tapi juga MD yang sudah cukup lama juga. Jadi kita hari ini akan banyak ngobrol terkait dengan dunia musik director, terutama di gereja ya, dalam permusikan rohani. Nah, sebenarnya sebagai MD kan di video sebelumnya, di part yang pertama tadi, ya. itu sudah sempat sampaikan juga kalau MD itu nggak selama komposer ya, pembuat lagu. Nggak harus. Nah, itu dari tahun berapa mulai menggeluti sebagai musik director ini? Oh, sebenarnya bukan menggeluti ya. Jadi MD itu bukan sesuatu yang digeluti. Itu kayak itu job tasking di satu grup gitu. MD itu sebenarnya itu kan music director gitu ya. Jadi music director itu macam-macam. Ketika kita dengar music director itu bisa karena dia yang compose. Jadi dia membuat satu komposisi, ya kayak misalnya kalau kita ngomong itu komposisi itu apa? Atau misalnya gini lah, dia yang ngerti semuanya ini. Semua alur dari kejadian hari itu dia yang ngerti. Jadi dia yang di depan, dia yang mengatur nih. Kamu ini ya, kamu ini ya. Kamu yang ngaturnya. Nah, kayak misalnya sebenarnya Bu Dewi ini kan dia kan upster salon misalnya. Dia kan punya orang bagian yang motong, bagian yang blow, bagian kneeling. Nah, bisa dibilang MD juga dia. Tapi MD persalonan itu. Tapi bukan MD ya. Kalau music director berarti apa? SD. Salon director. Nah, SD gitu. Jadi artinya seseorang yang mengatur semuanya supaya itu waktu hari itu semua kejadian bisa terorganize dengan baik. Gitu. Berarti yang ngatur itu sebenarnya MD-nya atau WL-nya? Karena namanya aja music director ya. Jadi musik ya, kalau WL kan dia bukan mengatur musik gitu loh. WL itu hanya, nah MD biasanya bekerja sama dengan WL. Karena dua-dua ini punya panggung kan ya. Artinya stage-nya biasanya nggak, kalau WL sama musik biasanya berbeda panggung gitu. Jadi anggap aja kayak misalnya ketuanya, MD ini ketuanya musik. WL ini ketuanya singer. Nah, jadi mereka saling mengatur bekerja. Nah, si WL ini yang akan mengkoordinir singer-singernya, misalnya pecah suaranya ya guys, di sini kamu masuk sini ya guys, di sini kalian jangan masuk dulu ya, nanti biar WL dulu, WL1, WL2. Itu bukan MD yang nentuin, karena MD nggak ngurusin ini. Jadi WL, nah nanti WL yang akan contacting sama MD. Masuk verse, masuk chorus, berapa kali putaran, diulang berapa kali. Nah, ini mereka yang bekerja sama gitu. Jadi sebetulnya dua ini berbeda ya, untuk WL sama MD sendiri ya. Karena kadang kan ada yang merasa tumpang tindih itu dalam koordinir. Kalau sebenarnya kalau tumpang tindih itu, nah, perkembangan zaman itu membuat akhirnya sekarang kita mengenal namanya silent stage. Silent stage artinya gini, controllingnya tuh kita semua lewat mic. Dan mic ini akan terkoneksi dengan namanya earphone, headset atau earphone ya. Nah, jadi semua kita nggak pakai speaker lagi tuh di depan kita. Jadi kan kalau dulu kan nggak mungkin itu. Kalau kita pakai mic itu kan suaranya muncul tuh, nggak mungkin. Kalau ngomong juga, wah, kalau panggungnya jauh kan nggak mungkin ya. Kan nggak bisa ya. Akhirnya kan tanda-tanda gini ya lucu, kan nggak kelihatan gitu. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya personal monitor, itu membuat kita lebih mudah untuk ngomong. Nah, bahkan sekarang mic ini bisa kemana-mana selama itu ada mixernya dan bisa terkoneksi, itu kita bisa ngomong bahkan ke WL-nya. Nah, biasanya commonly music director ini dia sudah tahu nih urutannya apa, dia pasti punya catatannya, masuk referen, nanti WL-nya akan di-guide misalnya WL lupa. Kalau sudah tertata ya, ini kalau sudah tertata, misalnya lagunya benar-benar sudah terorganisir dengan baik, latihannya sudah sesuai, pattern urutannya, gampang aja tinggal. Habis ini kalau saya biasanya nih referen, bait, interlude, habis ini ada apa, solo gitar, solo saxo, itu semua sudah bisa dengerin semuanya.
Jadi kita main nggak bingung, sudah ada guidingnya lah. Oh, itu dari MD-nya yang ngasih instruksi. Biasanya dari MD, bukan dari WL. Kan WL nyanyi tuh. MD kan nggak nyanyi, MD cuma ngomong toh. Jadi sambil dia main, sambil dia dengerin, oh masuk ini, dia udah punya catatannya. Gitu, sesuai listing jadi namanya. Oke, karena kan juga hari-hari sekarang ini masih banyak gereja yang mereka ini belum punya MD ya, cuma dikontrol dari WL aja sebetulnya. Betul. Nah sebenarnya kalau melihat kasus-kasus yang seperti ini, seberapa penting sih kok adanya seorang MD ini di dalam satu ibadah? Menurut saya penting banget ya MD ini ya, karena MD ini yang dia pastinya harus menuntun guide, dia yang ngerti moodnya, dia yang mengasih tanda buat perpanjangan ke tim-timnya dia. Jadi MD sangat amat penting. Jadi tanpa kalau ngomong yang bukan ketua sih sebenarnya, kalau MD itu lebih ke arah ya yang mengomando. Jadi kalau tanpa komando susah juga kan, artinya sekalipun lihat pun misalnya kita mau apa, oke, kalau misalnya main musik sebenarnya kalau misalnya sudah tertata lagunya aman, sudah latihan aman, kan kita misalnya hari Minggu, hari Sabtu latihan, ya sesuai latihan itu aja sih sebenarnya. Tapi kan harus fix tuh. Kalau nggak fix misalnya WL-nya minta tambahan-tambahan, nah itu yang biasanya susah. Yang biasanya kalau yang bikin agak sedikit deg-degan itu kalau misalnya WL-nya minta berubah dari itu, tiba-tiba berubah. Tapi tetap ikuti itu ya? Ya mau nggak mau kita harus ngikuti. Apalagi kalau tiba-tiba WL-nya blank, nah ini kita WL gitu ya? Pernah WL blank, kok kemana nih, kan harusnya masuk ini loh. Apalagi kadang-kadang WL yang nyanyi baiknya ini referennya bisa jadi beda loh. Kok jadi ini? Ini harus cepet-cepetan gitu loh. Gitu. Jadi sangat amat penting MD itu. Jadi kalau terjadi kayak miskom seperti itu ya harus dari MD yang ambil keputusan. Iya. Ya kita harus lihat-lihatan. Iya apa nih? Nah kalau pakai mic itu lebih gampang. Karena kita kan, gimana ini? Apalagi sekarang malah ada beberapa gereja yang dia memberikan kontrol monitor ya. Jadi sebenarnya MD pasti satu. Cuman kontrol mic-nya itu dikasih ke semua playernya. Itu lebih enak. Jadi kayak ngomong-ngomong. Ini kok gak masuk ini guys? Ya apa ini? Wes tambah berapa ketukan aja, tambah anu. Nah, gitu. Jadi koordinasi enak. Sekalipun, nah ini sebenarnya personal monitor ini lebih dibutuhkan di gereja-gereja yang mungkin posisinya itu agak jauh-jauhan. Yang tapi kalau cuman kecil, nggak jauh, ya gampang aja sih, tinggal noleh-noleh gini aja. Apa ini? Tapi agak jauh-jauhan, drummernya apalagi ada kotaknya, nah kan nggak bisa tuh kita ngomong teriak-teriak. Perlulah namanya itu personal monitor itu. Berarti bisa disebut kondisional juga nggak sih sebetulnya? Ya lihat tempat lah ya sebenarnya MD itu. Cuman itu memang sangat memudahkan dan lebih nggak berisik kalau misalnya kita pakai personal monitor itu, karena itu biasanya dikondisikan untuk panggung supaya nggak terlalu rame-rame gitu. Jadi kita mainnya kan paling rame cuman berasa drumnya, drum atau ditutup kan lebih. Jadi biasanya kalau pemain musik kan dengan terlalu semangat kan kuras tuh gitu ya. Nah itu yang bikin kadang-kadang jemaat mungkin kadang merasa terlalu rame, berisik gitu loh. Nah dengan adanya personal monitor ini membuat supaya lebih enak gitu lah, nggak berisik gitu. Biasanya MD itu pemain musik pasti dari pemain musik atau? Iya, MD pasti musik. Cuman nggak harus pemain keyboard. Kadang bisa pemain bassnya, kadang bisa pemain salah satu. Yang ngatur pasti salah satu. Kayak gitu kriterianya apa untuk seseorang itu dipilih untuk dia jadi MD? Kesepakatan aja sih dari tim siapa yang mau jadi MD. Tapi mostly yang saya tahu MD-nya biasanya pemain keyboard. Mungkin karena di depan ya posisinya ya biasanya. Kan jarang tuh pemain gitar di depan, pemain keyboardnya di belakang. Biasanya pemain keyboardnya di depan, gitarnya di belakangnya, bassis belakang gitu. Nggak ada misalnya kayak sejenis dia harus menguasai atau punya skill tertentu gitu kok. Yang pasti MD itu harus bertanggung jawab lah ya. Artinya dia punya catatan. Dia harus tahu teknis, dia harus tahu ya, teori-teori musiknya dia juga harus tahu, dan dia harus melisting apa yang terjadi hari itu. Jadi nggak boleh dia ngelambiar di sini. Apa yang terjadi hari itu nggak boleh ngeblank. Dia cuman ya nantilah mengalir. Saya kalau misalnya ibadah gitu, saya udah punya catatannya. Saya selalu bawa catatan pakai tab saya. Dan saya akan lihat dulu, even lagunya itu misalnya lagu yang sudah pernah kita mainkan,
saya tetap akan ngulang lagi. Jadi nggak mungkin saya, udah pernah main kok, ya udah besok aja, besok dilihat besok, nggak mungkin. Saya pasti akan belajar dulu lagi, tak pastikan apa yang ini di sini ada apanya, ada apa. Kalau misalnya pun ada, di sini kayak ada tambahan, saya akan pastikan tambahan ini akan saya sampaikan teman-teman saya. Jadi nggak langsung besok langsung ada, pasti saya komunikasi. Intinya komunikasi sih. MD itu adalah membuat kita berkomunikasi dengan seluruh teman-teman kita yang waktu kita main bersama-sama. Tapi bisa mendapati juga, aku tuh banyak juga beberapa pemain musik itu yang mereka tuh ini bahkan bukan MD ya, cuma sekedar pemain musik aja gitu tanpa ada MD di gereja tersebut. Dan lagu itu baru diulik ya bahasanya sekarang diulik, ya. Baru dipelajari itu H-1. On the spot. Iya, kadang on the spot. Biasanya on the spot malah. Kalau di H-1 masih aman sebenarnya kan, masih bisa nyari ya, tapi on the spot itu yang lebih ngeri gitu loh. Itu tantangan sebagai seorang MD itu apa kira-kira? Puji Tuhan saya kan punya grup, satu grup saya kan Worship Generation, kita sudah lama melayani bersama-sama ya, artinya jadi ngerti gitu loh. Yang susah sebenarnya gini, dalam bermusik itu dalam satu tim yang susah dalam menyatukan soul-nya kita, menyatukan soul, chemistry, teknis. Ya. Jadi teknis itu pun menyamakan skillnya, menyamakan rasa, sekalipun mainnya bisa sama, tapi rasa itu tidak bisa disamakan. Misalnya gini, menurut Joshua Indomie enak. Iya. Menurut saya Sarimi enak. Menurut Dewi, aku suka KFC, aku suka McD. Nah, keberbedaan rasa itu membuat akhirnya nggak sama malahan. Enggak, pokoknya KFC, enggak, pokoknya McD. Aku suka McD kok. Ya aku suka McD. Ya sudah. Nah, tapi kan satu tim nggak bisa gitu. Karena kita membawa satu rasa. Oke lah, misalnya kita sekalipun berbeda, memang berbeda, tapi kita menyatukan rasa. Nah, itu. Yang terjadi kadang-kadang ketika kita punya beda rasa, ditobrukno semua. Bukan menyatukan, tapi ditobrukno. Jadi akhirnya main itu kayak semburadul. Mempertahankan rasa masing-masing. Nah itu proses untuk membentuk rasa itu susah banget gitu loh. Nah yang sebenarnya MD itu tidak susah. MD itu cuma hanya kalau ras dalam satu grup itu sudah rasa sudah terbentuk, mereka mau saling merendahkan diri, mereka mau saling bisa saling menyatukan. MD itu enteng. Mereka kan cuma tinggal gini masuk ini, cuman mengingatkan aja karena mereka sudah belajar semuanya. Nah di tim saya, puji Tuhan kita kan sudah lama pelayanan bersama-sama. Jadi datang, kita sudah ngulik dari rumah masing-masing. Datang cuma tinggal mecek bener nggak yang kita mainkan. Itu pun kadang-kadang masih ada salah, nggak sama gini, masih dikoreksi, kayak digodok, dimasak ulang di on the spot. Tapi kita sudah ngulik gitu. Nah repotnya kalau misalnya kita, sometimes saya kena juga pelayanan di tempat yang berbeda, yang ketemu orang berbeda. Nah, ketemu orang yang nggak ngulik, ini repot. Ya wes, main ya tanpa rasa ya wes, ya main ya wes, pokoknya aku main kayak gini akhirnya ya wes, akhirnya lebih ke arah gini, mainnya tuh asal, ya enak tapi ya asal gitu loh. Beda kan, main dengan rasa dengan main tanpa rasa itu beda. Kadang tuh ada statement yang bilang gini sih, gak apa-apa paling kalau ada salah-salah yang tahu cuma yang pemainnya aja, kalau jemaat kan awam nggak tentu tahu juga. Masuk akal juga sih, tapi kan ya kembali lagi ke apa sih kita melayani Tuhan itu gimana standarnya gitu. Kalau kita cuma melayani Tuhan asal-asalan ya memberikan yang cuma asal ya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih even lagu yang gampang pun saya akan tetap ulang lagi karena saya tahu bahwa kita semua pasti harus memberikan terbaik untuk Tuhan gitu. Ya kan kadang-kadang mungkin kayak silly thing, ngapain kamu ngulang lagi kan sudah pernah belajar. Ya it's okay for me. Ya itu harus dibuat. Kalau kita udah pernah masak ini, aku kan masak lagi lebih enak lagi. Kalau dulu sudah enak, aku harus buat lebih enak lagi. At least paling enggak ngulang lah. Ngulang itu membuat saya untuk lebih yakin, lebih pasti, lebih supaya itu nanti ketika kita main kita lebih enak lagi gitu. Jadi sebenarnya karena kita melayani Tuhan bukan sekedar melayani manusia aja ya harus tetap improve terus nantinya seperti itu. Terus, bahkan nanti kan misalnya kita bisa tambahin skill-skill baru gitu loh. Jadi kan misalnya tadi kan ngomong teknis skill ya. Jadi kadang ada orang gini pemikirannya
udah pernah main lagu itu ya itu terus udah. Nanti main lagi ya itu terus. Nah, nggak ada improvisasi. Padahal sebenarnya mungkin yang suka masak misalnya Dewi, apa contoh masakannya satu misalnya? Kue tiaw. Kue tiaw. Pokoknya kue tiaw. Kue tiaw. Nah, ada satu fase nanti orang itu nggak semua suka. Ya oke lah kue tiaw, tapi orang datang, oh kok kue tiaw lagi ya? Apa ya sih enak ya? Nah, iya kan. Kadang-kadang kan gitu kan. Aku pengen nyoba yang baru. Kue tiaw, enak loh kue tiaw. Bosen ya. Padahal enak. Loh, memang enak, tapi dong bosen kue tiaw mana. Nah, tapi ketika misalnya dia mikir apa ya? Kue tiaw saus mayo misalnya. Variasi ya. Mungkin variasi ya. Nah, ya udah kue tiaw saus mayo enak gak ya? Nah, akhirnya ada lagi baru loh, apa? Kue tiaw saus mayo enak tak? Ya cobaan. Nah, ya. Jadi satu lagu ini mungkin lagunya sama, mainnya sama, tapi rasanya beda. Nah, ini yang harus kita ini pemain musik kalau cuma asal gitu-gitu akhirnya kita nggak punya progres ya. Jadi yang buat kita berbeda artinya, lagunya kok sama tapi mainnya kok beda ya. Nah, itu yang membuat akhirnya orang lihat, oh progres, ada progresi. Untuk seorang MD itu apa harus sekolah atau harus punya sertifikat tertentu nggak? Atau hanya pengalaman aja? Sekali lagi MD itu sebenarnya itu cuman hanya orang yang mengatur ya. Jadi bukan MD itu bukan harus dipelajari, MD butuh pengalaman sih memang karena dia yang harus tiba-tiba ada apa dia yang ngatur ini. Paling nggak dia nulis lah. Ambil keputusan ya. Tapi itu sebenarnya lebih ke teknisnya orang itu harus mengerti musik dan mempelajari musik, progres musik gitu loh. MD cuma ya karena dia ditetapkan kamu yang ngatur ya, kamu yang ngomong ya gitu lah kemarin. Kadang ada gereja yang keterbatasan akhirnya dikasih mic satu. Tapi sebenarnya kalau mau punya mic yang banyak, sebenarnya semua orang bisa jadi MD. Contoh misalnya, gereja itu punya 4 channel tuh, bisa kasih mic semua. Berarti kan bisa jadi 4 MD semua. Semua bisa ngomong. Nggak harus satu. Nggak malah rumit gitu ya? Semakin banyak nggak juga sih. Kan misalnya satu drum di sana, satu drum situ, satu keyboard situ, bass situ. Terpisah kan? Kan bisa ngomong misalnya, apa ini man, habis ini apa ya? Kan lebih enak ngomong. Tapi misalnya kalau ngomong satu, misalnya nih contoh, pemain keyboardnya ngeblank. Seperti rusak. Drumnya di sana. Loh. Habis ini hidupmu berharga kok seperti rusak. Rusak yang mana? Kan gak bisa kan ya. Karena makanya pemain MD itu harus benar-benar bertanggung jawab dan harus ngerti ini sigap lah paling enggak. Sigap dan siap gitu loh. Kalau nggak siap bahaya. Saya kalau lihat biasanya kalau kita melayani kan ada kertas tuh, list lagu. Saya habis main lagu ini, pikiran saya sudah di lagu nomor 2. Habis ini apanya? Habis ini apa? Jadi ini nggak boleh kayak ngeblank. Habis ini apa? Main kunci apa? Ya. Langsung. Hidupmu berharga. Sambil main habis ini apa? Habis ini. Nah kalau ini ngeblank satu, bahaya itu. Bisa salah ngomong. Ya kan? Apalagi lek ngantuk. Ngantuk bisa kacau gitu. Sebetulnya kunci yang terpenting dari MD dan juga tim musik ini berarti bicara tentang kesatuan ya. Kesatuan. Antar satu dengan yang lainnya. Nah mungkin dari teman-teman yang nontonnya juga banyak yang mungkin ada yang mau jadi MD juga atau mungkin juga mereka juga banyak yang pelayanan di bidang musik juga. Nah kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman di sini gimana caranya dari sisi MD untuk tetap bisa menjaga kesatuan di timnya ini dan juga dari sisi mungkin pemusiknya bagaimana mereka antara pemusik ini juga bisa menyatu atau chemistry-nya bisa terbentuk dari pengalamannya Ko Hendro selama ini. Jadi sebenarnya dalam bermusik itu sebenarnya yang tidak bisa ditipu itu adalah perjalanan mereka. Perjalanan bersama tim. Jadi kalau misalnya susah kalau kita ngomong pemain musik yang comot-comot gitu, yang tiba-tiba bisa bersatu itu susah. Karena bersatu itu ngomong tentang perjalanan bersama-sama melewati proses. Benar. Kalau tanpa proses berjalan toh bersama-sama, nggak mau diproses ya bye-bye. Ya biasanya mau berjalan toh, tapi ketika proses mereka mulai mundur. Proses apa lu gak bisa main lu ini. Nah biasanya gitu. Dalam bertim itu biasanya gontok-gontokan terjadi gitu. Nah ketika mereka sudah mengalami proses dibentuk dan mereka bisa mengatasi proses itu lewat masalah,
menjadikan mereka akhirnya solid. Nah, solid ini yang paling penting. Jadi buat semua yang mau bermusik dalam satu tim, yang paling penting sebenarnya adalah kesatuan. Kesatuan melewati proses. Jadi jangan tidak mau diproses. Biasanya ada dalam satu tim itu yang merasa yang paling. Oke. Nah, ketika dia merasa paling, dia nggak mau dibentuk. Dia merasa paling benar. Susah ditegur. Nah, kalau memang dia paling benar dan memang dia paling pinter, ya fine lah. Memang artinya dia secara skill, misalnya dia belajar, dia ngerti semuanya. Yang lain oke-an. Tapi misalnya yang parah kalau misalnya gini, ketika dia merasa paling, tapi ternyata dia nggak bisa, nggak terlalu yang expert dalam segala hal. Tapi ketika mau dibentuk, nggak mau dibentuk. Oh, nggak gini main drumnya. Atau misalnya drumnya pengen gini, main keyboardnya nggak bisa, gini, nggak pokoknya gini. Nah, akhirnya nggak ketemu. Semua saling egonya jalan. Dalam bertim itu juga kesatuan hati itu pasti ada namanya proses ego. Nah, ego ini yang biasanya saling bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi harus sering bertemu bareng, ngobrol-ngobrol bareng, makan bareng, fellowship sama-sama itu berjalan sama-sama itu yang paling penting. Yang bangun bonding ya, keterikatan bersama ya. Oke. Jadi kalau mungkin boleh Yosua simpulkan, yang pertama dari sisi bondingnya harus ada. Kan tadi Ko Hendro sampaikan juga teman seperjalanan ya. Nah, berarti kan nggak boleh ganti-ganti personil ya, Ko? Bisa dibilang seperti itu? Kayaknya lebih ke arah gitu deh. Kalau ganti-ganti itu, kecuali memang teman dekat ya, misalnya kadang-kadang nggak ketemu, tapi tetap, misalnya teman dari kecil sama-sama. Saya punya tetangga itu main musik, tapi nggak satu tim sama saya. Tapi kalau ketemu kita masih ya seru-seruan lah, gitu loh. Main pun masih dia dengan skillnya ya masih bisa lah, masih bisa. Teman kecil, tapi ada bonding kan dari kecil dulu. Belum makan nasi goreng bareng, makan soto bareng, kue tiaw bareng. Ya, ada bondingnya lah, walaupun tidak satu tim kan, temen misalnya gitu. Oke, sama yang kedua masalah ego. Ya, nggak boleh merasa paling hebat sendiri lah. Karena intinya kan juga melayani musik kan juga nggak mungkin keyboardnya sendiri yang pelayan atau drumnya sendiri, pasti kan semua juga harus satu tim ya, melayani bersama-sama. Oke, mungkin itu aja. Ya, ini thank you. Sekali lagi thank you, Ko Hendro, buat share-nya lagi. Tuhan berkati. Ya, thank you teman-teman. Tuhan berkati. Speak up, talk everything.